Hai guys, balik lagi bersama gua di Najib Yolo Channel. Jadi kali ini gua lagi ada di kampung halaman. Nah, jadi gua bersama keponakan kesayangan gua. Jadi kita mau keliling ke daerah tetangga sih di kampung gua. Jadi dulu itu gua sering banget main di sini waktu kecil. Nah, cuma karena sekarang zamannya udah berbeda, jadi gua udah sering ngerantau. Jadi lupa lagi gitu ya, udah lama banget, kayak udah hampir beberapa tahun itu, udah sejak gua SMP gitu. Ada lebih dari 5 tahun kayak gua jarang banget main ke sini. Jadi gua mau ke salah satu tempat peninggalan penjajahan Belanda, namanya ada Bendungan Dauwan, terletak di daerah Ambit, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. So gua tuh yang inget banget kalau gua main di situ tuh selain mandi ya, mandi itu ya kayak sejenis berenang gitu ya kan, karena kan bendungan gede banget kayak sungai gitu. Nah terus ya biasa kayak mancing, nyari ikan. So pokoknya waktu zaman kecil tuh have fun banget kayaknya kalau mandi di situ tuh. Belum mengenal yang namanya kolam renang. Sedangkan kalau sekarang kan kita mau berenang itu udah banyak area-area kolam renang. Kayak di sini tuh ada di apa namanya, Cikulak Garden ya, Cikulak Garden itu yang paling terbaru di wilayah Kecamatan Walet. Terus ada Jempol di Ciledug, sama ada banyak lagi sih, Sigong sama yang lainnya. So kita lanjut buat ke area Bendungan Dauwannya itu. Nah kurang lebih butuh perjalanan sekitar 5-7 menit sih dari rumah gua ya, karena samping-sampingan banget sih. So kita lanjut ke sana guys, cek it out. Nyala ini. Iya udah. Jadi ini kita lagi jalan menuju ke tempat apa namanya, peninggalan Belanda ya, di Bendungan peninggalan Belanda semasa penjajahan di sini di Indonesia, tepatnya di wilayah Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Oke, kita langsung belok kanan. Ini jalan raya guys, jadi sekitar 5 menit lagi nyampe lah, karena ini kita pakai speed rendah aja. Dan di sini masih banyak rumah-rumah yang masih kosong. Nah, sono ini di sebelah kanan ada daerah perbukitan yang langsung menuju ke Gunung Mais. Nah, di sebelah kiri ini ada tempat pemakaman umum yang bentuknya ini emang dia dari datarannya ketinggian, jadi pemakamannya itu nggak merata ya tanahnya, jadi agak sedikit berbukit. Nah ini guys, jadi kita melewati pemakaman Desa Ambit. Oh guys, jadi konon agak lumayan horor juga sih di sini. Banyak penampakan. Oke, kita masuk ke wilayah Desa Cibuya. Ini sekitar 3-5 menit lagi. Oke, sebelum lanjut di perjalanan, berhubung ini cuacanya lagi panas banget, nanti kita bakalan dari minuman yang lagi viral, es teh Solo. Pilih 1 apa 2 guys? Ada 2 orang, jadi belinya 1 aja ya. Oke, kita cari es teh Solo dulu. Cari lagi ke depan, semoga ada. Oh ada tuh, cuma beda merek ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita bisa. Jangan dulu. 2.
lanjut sekitar 1 menit lagi. Ini udah nyampe sih. Oke, tinggal nanjak dikit sebelah kanan, belokan sebelah kanan udah nyampe bendungannya. Nice, kita udah nyampe. Nah, bendungannya itu sebelah situ, tapi kita akan coba ke sebelah kiri dulu ya. Di sebelah kirinya ini biasa ada sungai arah ke hutan, ada pemukiman juga sih banyak, udah banyak warga. Nah kalau yang di depan sono itu namanya bukit apa namanya? Yang nggak ada airnya guys. Saringin. Ya guys, ini tuh lagi musim kemarau, jadi kita bisa lihat di sini bener-bener kering banget nih. Sayang banget ya. Yang biasanya bisa dipakai buat mancing, buat jaring ikan, kebanyakan buat nyuci juga sih, buat warga daerah sini. So kita lanjut dulu ke depan yang sebelah kiri. Lanjut. Kemana? Oke, kita lihat di depan sana ada aktivitas bobolan. Nah guys, jadi lumayan di sini ada air. Ya biasanya ini dialirkan menggunakan pompa ke salah satu lahan sawah milik warga ya. Sini udah kelihatan tuh ada beberapa tanaman singkong dan lainnya. Kita lanjut ke sana dulu. Sana itu kalau nggak salah desa Ciuri. Jadi desa Ciuri itu desa salah satu desa yang apa ya, kayak bisa dibilang nyempil, karena desa Ciuri ini dia masuknya bukan ke kawasan Kabupaten Cirebon, melainkan masuk ke kawasan daerah Kabupaten Kuningan, Cidahu. Cuma ini lokasinya di samping Cirebon, Ciuya, Ambit. Nah sedangkan kalau misalnya dia mau masuk ke wilayah Ciuri, di sana itu kehalang sama area perbukitan, jadi nggak masuk ke area Ciuri yang lebih luasnya gitu loh, yang lebih dominannya. So kita langsung lihat ke sini ya. Nih jadi Ciuri, jadi dia bisa dibilang daerah pelosoknya gitu lah ya. Nah bahkan mereka kalau misalnya ada buat ngurus data, jadi harus lumayan jauh sih. Entah mungkin ada perbantuan dari yang terdekat itulah ya, mungkin dari pihak dinas area Ciuri-nya datang ke sini, atau mungkin sebaliknya kita yang harus ke sana. Nah ini salah satu tempat pendidikan SD. Nah dia masuknya Cidahu. Ciuri Cidahu nih guys. Sedangkan kita ini lokasinya masuknya di Cirebon, ya emang perbatasan sih, cuma ya jauh banget, kehalang bukit sama pegunung. Nggak pegunungan sih, kalau pegunungan masih satu area, cuma kehalang bukit aja. Oke, sini tuh ke depan. Nah ini untuk sekolahnya juga udah lumayan agak harus membutuhkan renovasi sih. Oke, jadi ke atas masih banyak perumahan warga. So guys, ini paling kita lanjut ke tempat utama kita, ke area bendungan ya. Jadi untuk wilayah Ciuri ini kita cukup sampai di sini aja. Tapi ini masih sering dipakai operasional buat sekolah. Di sini tuh paling terkenal banget sama pohon ini ya, pohon jati atau apa sih ya, yang daun-daunannya ini kalau dulu itu sering banget dipakai buat bungkus nasi.
Apalagi kalau di Cirebon ini terkenal banget sama yang namanya nasi jamblang ini, bungkusnya pakai daun beginian guys. Jadi nggak pakai kertas nasi yang pada umumnya kayak di warteg atau di rumah makan lainnya. Jadi rasanya itu lebih autentik lagi. Jadi ya ada sedikit perbedaan lah. Nah itu yang bikin terkenal antara nasi jamblang sama nasi-nasi khas kota lainnya. Nah guys, ini gue udah nyampe di bendungannya di Dawan. Itu lagi ini banget, lagi surut. Air bener-bener kering nih musim kemarau. Paling yang ada airnya cuma di bawahnya aja tuh. Bendungnya kayak gini. Nah terus di depannya itu ada perbukitan. So paling kita nanti cek ke bawah ya. Kalau bendung ini masih ada air. Nah biasanya gue sering berenangnya di sana tuh. Dan soalnya masih ada aktivitas warga. Banyak anak-anak sih yang lagi main layangan atau lagi main apa tuh? Lagi mancing. So kita lanjut. Banyak beberapa sumur. Sumur itu buat ngambil air gitu dari dasar tanah gitu. Di sini tuh masih kelihatan banget. Sedangkan kalau misalnya di tempat yang lainnya, yang namanya sumur begini tuh udah nggak ditunjukin lagi gitu, karena udah diratain sama tanah. Jadi udah nggak pakai sistem timba karena udah ada pompa gitu ya. Kayak gini nih. Jadi masih kental banget di sini. Dan ini masih ada beberapa pohon tua banget, ini namanya pohon kapuk. Jadi fungsinya ini dia buat pembuatan kasur gitu ya. Jadi zaman dulu itu kalau bikin kasur harus nunggu panen kapuk. Dan juga ada pohon asem Jawa. Nah, sedangkan kalau sekarang kan kasur itu pakainya kasur busa ya, Inoak dan segala macam. So kita lanjut ke bawah ya, sungainya bosnya. Nah guys, ini lagi bener-bener surut banget nih sungainya, airnya. Jadi kasihan banget sih kalau buat para petani gitu ya, karena nggak ada aliran sungai ke sawahnya. Nah ini namanya Bendungan Ambit. Masih lagi ada bocil yang lagi mancing. Nah guys, dan enaknya buat warga area sini, kalau yang tinggalnya di samping sungai langsung, biasanya mereka mencari peruntungan dengan cara bisnis atau pembuatan batu bata merah gitu ya. Jadi bahannya itu yang dari tanah liat atau tanah merah dari sungai-sungai gitu. Terus pembakarannya juga langsung dari sana tuh, yang saung-saung kayak gitu, dia itu tuh tempat pembuatan batu bata. Terus kita samperin bocah-bocah yang lagi mancing. Nah itu tuh yang kotak-kotak di bawah perosotan itu, konon katanya itu salah satu atau beberapa makam orang-orang Belanda. Cuma nggak tahu benar atau enggaknya ya, mungkin mitos. Nah di sini tuh gue sering banget nih main perosotan. Ini nih, yang perosotan ini banyak-banyaknya. Dan gue juga sering banget loncat dari atas jembatan ke bawah, ya ala-ala kolam renang gitu. Mancing apa? Dapat ikan apa? Ikan naon? Parai. Tapi saya emang kebanyakan ikan-ikan ini sih, ikan sungai kayak parai. Dan lainnya. Ini kalau airnya sih lumayan bening sih. Lumayan sih buat kayak dialirin ke perkebunan warga.